Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl 115 sampai 118. Innama harrama, sesungguhnya bahwasanya mengharamkan. Ya Allah tentu yang mengharamkan. Alaikum, kepada kalian semua, kepada kita semua umat Islam ini. Yang bukan Islam, yo terserah. Apa yang diharamkan oleh Allah, yang tidak diperbolehkan oleh Allah? Yang pertama al-maitah, bangkai. Bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya, atau hewan yang mati disembelih tapi cara nyembelihannya salah. Orang nyembelih, kalau ibu-ibu singgah ya tinggal menikmati aja. Ini kalau ngaji sama laki-laki yang biasa motong. Kalau ayam mungkin kalau seandainya nyembelihnya salah, ruginya paling 200.000 ya. Kalau sapi bisa 30 juta. Kalau nyembelihnya salah, hukumnya bangkai, nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Ketika menyembelih, dua urat yang ada di leher binatang ini harus putus, walaupun hewannya itu belum mati saat itu. Ini kadang yang bahaya itu, saya pernah lihat yang tukang ayam di pasar itu kan nyembelihnya dia sendirian, cuman diginiin doang kan. Ini palanya di sini, ini badannya ayam, ini pakai cutter yang krek, langsung dimasukin ke blender. Emang blender namanya itu? Yang buat nyambutin bulu itu loh. Blender namanya. Tahu saya mah blender yang buat itu. Blender juga namanya itu. Ya pokoknya yang buat nyabutin bulu itu loh. Mesin bubut namanya, apalah tahu namanya. Itu yang dikhawatirkan ayamnya itu mati bukan karena disembelih, tapi karena mesin itu tadi. Kalau kalau memang dia nyembelihnya udah benar, itu dua urat ini sudah putus, halal itu ayam. Tapi kalau ini seandainya hanya krek kena di depan doang, sementara ininya enggak putus, ini yang urat ini loh. Urat kan di samping-samping ini. Lah kemudian langsung di situ mati. Lah terus bagaimana kita? Kalau mending lepas nggak masalah. Iya sampai lepas maksudnya palanya. Ya iya, masanya yang jadi masalah kan itu. Kalau ayamnya itu ini dua uratnya ini sudah putus, sah itu sembelihan. Tapi kalau dua uratnya ini tidak putus, walaupun ayamnya itu mati, itu matinya sembelihannya tidak benar. Kalau sembelihan tidak benar, maka dihukumi bangkai. Lalu bagaimana dengan kita yang pembeli? Yang kita belinya udah dipotong-potong, nggak tahu ya. Mosok kita mau beli ceker sama sayap aja harus nungguin disembelih kan enggak? Nah iya, kalau kita beli utuh, ada orang yang saking hati-hatinya itu beli utuh, beli hidup maksudnya. Kemudian nyembelihnya dia ngeliatin. Oh ya udah. Lah kalau kita beli cuman ceker sama pala sama sayap, lah ya kan, lah terus gimana? Ya kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwa ayam itu sembelihannya benar. Lah kalau kita mau hati-hati, ya ada orang yang sangat hati-hati itu ada. Dia mending beli hidup, kemudian diliatin cara nyembelihnya. Karena kalau cara sembelihannya salah, maka itu hukumnya bangkai. Kalau bangkai jelas dinas di ayat ini harrama alaikum al-maitah. Allah mengharamkan bangkai. Tapi ada dua bangkai yang tidak haram, yaitu ikan sama belalang. Ikan, lagian kalau ikan gede sih mungkin bisa disembelih, lah ikan teri. Apalagi yang putih-putih kecil-kecil.
Paling segini gedenya ya. Lah iya, gimana nyembelihnya? Dua binatang ini halal walaupun kita nemu sudah bangkai. Apalagi kalau ikan mas koi, sedep Bu. Loh, saya pernah punya satunya 250.000 mati. Dibuang kan sayang. Akhirnya saya cari-cari di Google, dibakar ternyata enak. Padahal udah mati, udah ngambang. Belalang. Cuma kalau belalang tidak semua orang cocok. Di kampung saya zaman saya kecil itu banyak orang pada nyari belalang karena nggak jauh dari rumah itu tempat ternak Selat Sutra itu. Selat Sutra itu makanannya daun murbei di situ banyak belalang kayu yang segini-segini. Lah itu banyak orang nyari, cuman nggak semua orang cocok. Kalau ada yang nggak cocok, kalau orang kampung saya dulu baduren. Kalau orang sini apa alergi? Iya, belalangnya coklat, gede-gede segini-segini. Kemudian wadam, yang diharamkan dalam ayat ini yang kedua adalah darah. Nah, itu saya pernah hampir. Lah iya, dulu waktu di sini, waktu saya masih tinggal di situ itu ada, mohon maaf ya kalau mungkin ada punya saudara yang jualan itu, yang jualan sate kikil dipikul. Itu habis maghrib berhenti di depan masjid karena kan anak-anak ngaji pada beli tuh. Begitu dikipas kan baunya, mantep. Ya saya sambil ngikutin anak saya yang kecil, yang perempuan itu saya itu masih kecil, lari-larian. Itu saya nanya, "Bang, ini sate kikil?" "Iya Pak." Kemudian yang ditutup baskom itu ditutup pakai selampe. Itu saya buka. Pikir saya saat itu tahu dibacem. Kan warnanya mirip kan? Coklat kotak. "Bang, ini tahu bacem?" "Bukan Pak, ini marus." "Marus itu apa?" Marus itu kata dia, ini kata abangnya, itu darah yang dibekukan kemudian diolah. Ini juga laris loh Pak, ini pesanan orang. Wah, ini kalau di kampung saya dulu namanya didih. Kalau di Jawa sono daerah Pantura itu namanya didih. Yaitu ya marus itu darah yang dibekukan itu. Lah katanya buat obat. Katanya obat apa? Penyakit obat. Itu kan darah, itu penyakit semua isinya. Islam sudah jelas mengharamkan, innama harrama alaikumul maitah. Pertama bangkai. Yang kedua waddam, darah. Tapi ada darah yang tidak haram. Apa ati sama jantung? Apa itu? Jantung apa amplak? Limpa. Nah itu kan darah kan? Tapi itu darah yang tidak diharamkan. Bahkan kalau enak ya, enak. Tapi kalau orang yang punya penyakit, hati-hati. Wong orang makan itu kan di ayat yang sebelumnya itu kan halalan thayyibah. Ayat yang ke sebelumnya itu loh. Kemudian walahmal khinzir, daging babi. Yang sopan apa namanya? B2. Apa celeng? Celeng yang ireng ya. Kalau babi kan yang warnanya. Nah, itu dulu saya pertama kali ngelihat langsung di pasar sini. Pasar Bojas. Seingat saya mau Ustaz dulu ceritanya mau bakar-bakar. Nyari ikan, yang namanya nggak tahu kan asal muter aja. Lalu di paling atas di ujung. Saya masuk ke situ, saya pakai sarung, pakai baju koko, langsung disamperin. "Pak, mau nyari apa?" "Mau ikan." "Nggak di sini Pak, kalau ini mah daging babi." "Ah, apa iya? Coba saya lihat." "Emang mau beli Pak?" "Enggak, cuma ngeliat doang, pengen tahu kayak apa sih." Lebih halus seratnya ternyata ya. Saya ngeliat langsung ya baru itu. Kalau celengnya dulu sering lihat dulu. Lah di situ lahmal khinzir, yang diharamkan daging celeng atau daging babi. Lah yang walaupun di situ disebutkan hanya daging celeng, daging babi, tapi semua yang ada di tubuh di tubuh celeng atau babi itu dihukumi haram. Lah ini ada orang yang beralasan,
Yang haram cuma dagingnya. Wong ayatnya lahmal khinzir, daging babi, berarti tulangnya. Ini yang beralasan. Yang beralasan, oh yang haram itu cuma dagingnya. Wong dalam teks ayatnya lahmal khinzir, daging celeng. Padahal yang dimaksud itu ya semua celeng, semua babi itu haram. Lah ini ada yang akal-akalan. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bi. Apa yang disembelih ketika menyebut nama selain nama Allah. Yang memang disengaja nyebutnya enggak bismillahirrahmanirrahim. Tapi nyebutnya demi mbah karuhun yang nunggu pohon ini. Haram itu dimakan. Kalau itu sembelihan. Tapi zaman saya kecil dulu kerjaannya suka nyari sajen. Tapi bukan bukan binatang, yang buah-buahan. Loh, di kampung saya itu kejawen mistis itu masih kental. Entah tiap hari apa itu depan rumah mak saya itu kalau orang sini tusuk sate. Kalau ada orang naik motor kenceng bablas masuk rumah mak saya. Itu tiap entah hari apa, itu kalau bapak ngajak bangun subuh gitu, itu di situ ada bungkusan sajen. Yo isinya paling pisang, duit dulu 5 rupiah. Terus isinya ada bubur warna-warni. Lah kata bapak saya kalau memang enak ambil aja. Ya saya pilih, kalau pisang ya enak, kalau bubur enggak, kadang udah disemutin. Ya tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Dulu kan ditakut-takutin. Oh itu bekas makannya setan. Oh setan enggak doyan makan pisang. Lah iya kalau di kampung dulu orang panen padi yo ada sajen, orang panen singkong ada sajen, macam-macam. Kalau itu kata bapak saya dulu, asal itu buah-buahan ambil aja makan. Sayang masa dibuang-buang begitu. Tapi kalau ayam takutnya nyembelihnya nggak bener. Daging, kalau daging mungkin belinya di pasar, tapi kalau ayam mungkin nyembelih sendiri. Nah, kalau yang hewan itu disembelih ketika nyembelih nyebut nama selain nama Allah, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Dalam ayat ini yang dijelaskan secara gamblang, yang haram adalah bangkai, darah, kemudian celeng, kemudian yang disembelih bukan karena Allah. Lah, anjing kok nggak ada di situ? Tikus juga ada, ular nggak ada. Nah, adanya makanya ngajinya ya jangan langsung cuma satu ayat langsung udahan. Kalau satu ayat langsung udahan berarti selain 4 ini halal. Kayak dulu pernah heboh di YouTube. Tapi udah lama banget kejadiannya, sekitar tahun 2012. Melihat ini, ada salah satu pengajian, ustadznya itu yang konon katanya, saya juga belum lihat langsung, konon katanya menghalalkan yang selain 4 ini. Karena yang diharamkan cuma itu bangkai, darah, celeng, kemudian yang disembelih bukan karena Allah. Ketika ustadznya menyampaikan kayak begini, ada jamaah yang nanya, Pak Ustadz, kalau cindil gimana cindil? Ibu tahu cindil gak? Ada. Lah iya cindil halal atau haram tuh? Lah iya, kalau orang kampung saya dulu asal kerja bakti bubarin rumah, kok ada itu langsung ditelan. Tikus dan matanya belum melek. Iya. Nah, iya, orang sono namanya cindil. Kalau cendol mah enak, cindil. Candil ya enak. Cindil, kalau orang sono namanya cindil. Kalau orang sini nyebutnya apa? Anak tikus. Lah, ketika Ustadz tadi itu ditanya kalau cindil gimana Pak Ustadz? Ada nggak 4 itu? 4 ini loh? Nggak ada, berarti makanya ngajinya jangan sepotong. Kalau ngaji sepotong, yang haram cuma ini, yang lain ya mau buat obat kayak buat apa, nah urusannya nanti itu. Pokoknya kalau nggak masuk 4 ini, kalau ngajinya cuma sepotong, yang haram cuma 4, selain 4 halal. Kalau ngajinya
sepotong. Lah terus ada yang nanya lagi, kalau tekek Pak Ustadz, tekek, tahu tekek? Yang kodok tekek. Lah Ustadznya jawab, tekek masuk 4 itu enggak? Enggak, berarti halal. Lah terus ada yang nanya, kalau asyu, anjing. Lah yuk, anjing. Lah terus Ustadz itu bilang, anjing masuk 4 ini enggak? Bahwa yang diharamkan oleh Allah itu bangkai, darah, celeng yang disembelih bukan karena Allah. Berarti kalau enggak ada, kalau ngajinya sepotong ya begitu. Langsung bilang halal. Kata orang-orang yang pernah survei, memang santri-santri yang ngaji di majelis taklim itu banyak yang jualan sate jamu. Tahu sate jamu? Sate anjing. Sate anjing cuman di tendanya, kalau di sini kayak pecel lele itu loh, tulisannya sate jamu. Begitu kita masuk, ya sate anjing. Udah pernah jalan-jalan ke Prambanan belum? Nah, pokoknya sekitar sono banyak. Prambanan, Candi Prambanan Jogja. Itu sekitaran sono, asal ada tenda biru kayak di sini kayak pecel lele, sate Madura. Di sono ada tulisannya sate jamu. Yaitu sate anjing. Yang jualan yang rapi pada jilbaban begini loh. Begitu ditanya kata Ustadz saya boleh kok. Lah kok begitu? Lah yang haram kan cuma bangkai, darah, babi yang disembelih bukan karena Allah. Asu, anjing. Itu kalau ngajinya sepotong bahayanya ya begitu. Baru dapat sepotong langsung berhenti ngajinya. Oh berarti yang haram cuma 4, selain 4 boleh. Oh bahaya. Bahaya. Famani turra ghaira bagin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Faman dan siapapun ilturro yang kepepet darurat ghaira bagin maka tidak dosa. Tadi katanya alasannya buat obat. Kalau memang nggak ada obat yang lain, adanya satu-satunya cuman itu, silahkan. Tapi kalau masih ada obat lain, jangan. Apalagi sekarang obat udah banyak. Kalau dulu alasannya buat penyakit napas, itu loh yang cindil tadi loh. Nah sekarang ada napasin, yo. Ada apa lagi namanya obat? Yang obat-obat napas itu loh. Lah iya. Sekarang obat udah banyak, yang halal sudah banyak, ngapain yang haram? Lah iya, kalau dulu memang mungkin belum ada obat yang lain. Zaman saya kecil dulu saya suruh makan kadal ya saya makan. Dulu rata-rata anak kecil kan pada burikan ini. Wudhu. Ayo. Lah dulu orang kampung itu pokoknya katanya kalau punya penyakit gatal-gatal nggak sembuh-sembuh, udah cari aja kadal. Lah iya. Ya dulu lah, sekarang obat-obatan udah banyak. Lah kalau orang dulu mah ya tadi. Loh zaman dulu ada orang sakit mata. Itu katanya obatnya kencing yang pertama keluar suruh ngolesin. Pernah dengar enggak? Oh ya kan? Orang zaman dulu ya. Kalau kita sakit mata, itu kencing pagi yang kita baru bangun suruh ngambil, suruh ngolesin. Zaman dulu. Nah, zaman sekarang udah ada Insto, udah ada macam-macam. Lah ngapain masih pakai air kencing? Lah kalau zaman dulu memang ya Allah. Ya kadang kalau dianalisa secara kedokteran boh nyambung boh ora. Wong kencing kok buat obat mata. Ya, zaman dulu orang-orang tua dulu mah wis bawa alam lah ya. Lah kalau dalam keadaan kepepet, nggak ada yang lain, maka ghairu baghin, tidak dosa. Misal yang pada pecinta alam tuh, pada camping di tengah hutan, bahan makanan habis, mau turun ke bawah ke pemukiman jauh. Lah kok ada babi lewat? Ya udah dimakan, tetapi hanya sekedar untuk bertahan
hidup. Jangan sampai begitu dimakan sedep, habisin nambah. Lah, yang habisin nambahnya itu yang haram. Mubazir, hancurin habisin. Wah, itu yang bahaya. Wala adin, dan tidak berlebihan, artinya secukupnya hanya untuk bertahan hidup. Kalau tadi misalnya obat, misal ya, kalau memang ya misalnya buat obat, kalau memang tidak ada yang lain ya monggo. Dan jangan berlebihan gitu, misalnya kadal dimakan enak, sekalian habisin, tanggung, udah kadung disemur. Nah, itu yang nggak boleh. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau memang dalam keadaan darurat sesuatu yang haram berubah menjadi boleh, tapi ketika daruratnya itu udah nggak ada, ya balik haram lagi. Orang ketika camping di tengah hutan, bahan makanan habis, adanya misalnya babi hutan, ya wis itu dimakan, tapi yo sekedar untuk bertahan hidup. Tapi begitu nanti ada yang nganterin Indomie, yo babinya berubah menjadi haram lagi. Lah kalau dalam keadaan pepet, famani turra ghairu bagin. Kalau kepepet, yo wis enggak dosa. Tapi yo jangan dipepet-pepetin. Sengaja emang maksudnya mau camping tapi enggak bawa bahan makanan, ntar nyorot sono nyari babi, ya selain urusan itu sesuatu makanan yang diharamkan oleh Quran. Lah misalnya haramnya kucing, haramnya anjing, haramnya ular, itu nanti kalau kita ngaji hadis. Makanya ya patokan kita itu kan Quran. Kalau Quran udah menjelaskan, maka kalau nggak ada di Quran baru cari di hadis. Lah kita sekarang ini udah terima bersih, udah dikumpulin dalam buku fikih. Nanti ngaji fikih kita kalau udah nyampe di belakang bab udhiyah, penyembelihan makanan halal haram, lah itu baru dibahas. Hewan yang haram itu apa saja, yang boleh dimakan apa saja, yang dipertentangkan. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak, apa saja. Itu semua dibahas. Lah kita sekarang kalau memang sesuatu makanan kita ragu, lebih baik tidak. Misal kan sebagian ada yang mengharamkan sejenis kepiting ya, kepiting dan segala jenisnya. Kalau memang kita yakin halal, silahkan konsumsi. Tapi kalau ragu-ragu jangan. Tapi kalau yakin halal, saya lihat guru saya makan kok, udah halal makan. Tapi enggak, guru saya enggak kok, ya udah jangan. Kalau memang yakin yo silakan, tapi kalau enggak jangan. Tapi kalau ragu-ragu yo jangan juga. Atau misalnya kita ngelihat iklan di TV misalnya, bahwa makanan itu mengandung minyak babi. Padahal makanan itu kita demen. Misalnya apa ya? Yang baru-baru ini kan Yakult apa ya? Yang baru-baru ini pokoknya Yakult apa ya, sejenis minuman itu loh. Itu ada yang meneliti bahwa di situ ada bahan yang berbahaya. Lah kalau memang kita ragu, tinggalkan milih yang lain. Tapi kalau yakin, ya lanjutin. Yakin, asal di tubuh kita patokannya kan halalan thayyiban wala tusrifu. Halalnya kalau kita yakin ya terus, thayyiban, nah itu cocok enggak buat kita. Kalau saya halal enak. Kalau saya kan tadi kan saya bilang kalau memang yakin halal, tapi kalau ragu-ragu jangan. Lah iya. Ragu apa yakin? Lah. Saya ngelihat dulu guru-guru saya pada makan itu, makanya saya sebagai murid yo halal. Tapi kalau ibu ragu, kalau ragu tinggalin. Tapi kalau yakin halal lanjutin. Hadisnya kan dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan sesuatu makanan atau apapun kalau kita ragu. Yakin nggak? Loh, jangan sebenarnya. Kamu ibu yakin nggak? Lah iya. Makanya kita mulai berlatih. Ini saya yakin halal makan.
Tapi kalau ragu-ragu, tinggalin. Kenapa ragu-ragu? Kan ada alasannya kenapa ragu-ragu. Oh, guru saya nggak boleh makan ini, ya tinggalin. Kalau ragu. Tapi kalau yakin, makan. Ini namanya sesuatu yang dipertentangkan. Ada yang menghalalkan alasannya ini, ada yang mengharamkan alasannya ini. Lah kita tinggal milih. Lah kalau milih dimakan ya silakan, atau milih ditinggalkan ya silakan. Ya pokoknya yang sejenis dengan itu tadi saya bilang. Nah iya, makanya semua makanan kalau kita ragu, tinggalkan. Apa aja udah. Lah iya, apa aja. Ayam pun kalau kita ragu, jangan dimakan. Ini jangan-jangan yang belinya nggak halal. Lah iya, makanya ayam pun kalau kita ragu, jangan dimakan. Kalau ragu, tapi kalau yakin, ya makan. Sekarang patokannya ini diri sendiri, bukan orang lain. Dianterin makanan, yang nganterin kebetulan bukan orang Islam. Misalnya, udah masakan mateng, yang nganterin bukan orang Islam. Kalau memang kita yakin itu makanan walaupun dari bukan orang Islam, tapi dia beli di pasar, yang nyembelih kan orang Islam. Yang makan, yang masak dia, tapi kita tahu dia itu orangnya tahu halal haram walaupun dia tidak pakai itu, asal kita yakin makan. Tapi kalau ragu, ya jangan. Patokannya di sini sendiri, bukan orang lain. Lah kalau nanti mau makan nanya dulu, ya nggak makan. Ini halal nggak? Lama. Kalau kata saya ditanyain kepiting halal nggak, anterin ke sini, anterin ke rumah saya dah. Enak. Mahal lagi ya. Patokannya kalau sesuatu yang udah jelas, kayak ini kan bangkai anjing, itu kan udah jelas, maka nggak ada kata-kata ragu, nggak ada. Ya memang jelas yakin itu tidak boleh. Tapi kalau sesuatu yang masih dipertentangkan, tinggal keyakinan kita masing-masing, kembali kita. Wala taqulu lima talsifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram.